Halo semuanya, hai. Ada Nafa di sini. Senang kembali berjumpa bersama teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga teman-teman berada dalam keadaan yang terbaiknya saat ini ya. Amin. Kali ini kita akan membuat sebuah diskusi atau mungkin kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yang menurut saya paling penting. Apa itu Mas Nafa? Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai bagaimana caranya kita bisa menggunakan Google Keyword Planner. Nah, ini dia sebenarnya. Ini merupakan sebuah video yang saya yakin ditunggu oleh banyak teman-teman saya di luar sana, terutama bagi para fans yang menyukai navaimtutorial.com. Oke? Nah, kali ini saya ingin mengatakan video ini akan saya bagi menjadi beberapa video ya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau untuk keyword planner, kayaknya terlalu lama kalau untuk dibahas dalam satu video. Jadi, saya akan membaginya ke dalam beberapa video dan teman-teman bisa melihatnya dengan lebih jelas tanpa harus merasa ngantuk ataupun bosan. Oke? Langsung aja kita masuk ke dalam Google Keyword Planner untuk saling mempraktekkan antara saya dengan teman-teman semua mengenai gimana sih caranya menggunakan Google Keyword Planner. Oke. Langkah pertamanya teman-teman harus masuk dulu ke Google AdWords ya. Kalau misalnya teman-teman bingung letaknya ada di mana, teman-teman masuk aja ke Google ya. Di sini ketikkan Google Keyword Planner. Tulisannya seperti ini. Nah, tulisannya seperti ini. Teman-teman tekan enter saja. Dan teman-teman langsung masuk ke halaman paling atas. Nah, biasanya nih kalau teman-teman belum melakukan sign in atau belum melakukan semacam kayak masuk gitu ya, teman-teman belum pernah masuk ke Google Keyword Planner atau AdWords, teman-teman akan disuruh masuk menggunakan email dari Gmail yang teman-teman miliki. Jadi masuklah menggunakan email Gmail teman-teman. Nah, langsung aja, nanti setelah teman-teman masuk ke Google Keyword Planner, tampilannya akan seperti ini ya. Teman-teman mungkin bagi yang baru pertama kali menggunakan ini akan bingung. Dan mungkin juga banyak di luar sana teman-teman saya yang sudah berkali-kali menggunakan Google Keyword Planner masih bingung juga. Nah, langsung aja kita praktekkan yuk. Kali ini di video ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita bisa mencari kata kunci. Jadi buat teman-teman yang ingin mencari kata kunci menggunakan Keyword Planner, ini adalah video yang tepat. Caranya gimana Mas Nafa? Caranya gini. Teman-teman langsung masuk aja ke halaman ini. Oke. Dan teman-teman kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia, ikuti saja letaknya di mana, karena saya terbiasa dengan bahasa Inggris, karena menurut saya bahasa Indonesianya Google agak-agak rancu ya. Nah, sekarang teman-teman klik di bagian ini untuk melihat tampilan seperti ini. Dan ini yang paling penting teman-teman, tolong perhatikan baik-baik ya. Anggap saja ceritanya teman-teman punya bisnis batik, oke? Gimana caranya Mas Nafa supaya saya bisa mencari kata kunci emas apabila saya ingin menggunakan Google Keyword Planner untuk mencari kata kunci yang berhubungan dengan batik? Caranya sederhana. Pertama, teman-teman taruh kata kunci dasar berupa sebuah kata kunci yang menceritakan dasar bisnis teman-teman itu apa sih? Saya ambil contoh batik ya. Setelah teman-teman menaruh batik di sini, untuk landing page-nya dikosongkan pun tidak apa-apa. Dan kalau teman-teman masuk ke sini, your product kategorinya pun boleh diisi, boleh enggak, oke? Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengisi pun tidak apa-apa ya, tidak masalah, oke? Saya biasanya kalau untuk mencari kata kunci di bagian ini saya tidak mengisi apa-apa karena memang tidak begitu penting. Saya kosongkan saja. Dan yang paling penting justru di sini nih teman-teman ya. Kolom ini adalah kolom yang paling penting. Kenapa? Karena di sini adalah yang disebut dengan targeting. Kita mau menarget negara mana, menggunakan bahasa apa, dan sebagainya. Nah, karena contohnya adalah batik dan saya mengincar pasar Indonesia, maka saya akan menaruh Indonesia di sini. Teman-teman klik di sini, teman-teman bisa memilih negara apapun yang teman-teman kendaki di sini. Oke, misalnya nih teman-teman ingin melakukan sebuah pencarian untuk negara misalnya Australia, ketik saja di sini Australia, nanti akan muncul kata Australia, tinggal teman-teman klik saja untuk di add. Oke, nah setelah di negaranya teman-teman sudah berhasil memilih negara yang tepat, jangan lupa memilih jenis bahasanya. Nah, karena saya batik, saya mengincar untuk bahasa Indonesia, maka saya pilih Indonesian. Oke. Seandainya teman-teman ingin menggunakan bahasa Inggris, caranya ya simple. Teman-teman cukup aja ketik di sini bahasa yang teman-teman kehendaki. Kalau English, English. Kalau misalnya Indonesia, Indonesia. Jelas ya?
Oke, sekarang yang kolom ketiga adalah untuk Google yang teman-teman kehendaki. Kali ini Google menanyakan nih, apakah Anda mau dilakukan pencarian hanya dari Google atau dari Google dan rekanan dari Google? Nah, Google ini juga punya rekanan teman-teman ya. Dan kalau saya sih lebih prefer dari Google saja karena lebih simple, oke? Dan yang ke kolom keempat adalah negative keyword. Nah, negative keyword itu apa sih Mas Nafa? Negative keyword itu adalah jenis kata kunci yang teman-teman tidak mau kata kunci ini ada di pencarian teman-teman. Misalnya nih, saya ingin mencari sebuah kata kunci yang berhubungan dengan batik, tapi saya tidak mau ada yang menggunakan kata kunci batik Malaysia. Maka kata kunci yang menjadi kata kunci negatif saya adalah Malaysianya, betul. Jadi hasil pencarian saya tidak ada satupun yang menggunakan kata Malaysia. Jelas ya? Nah, kalau date range, ini apa sih Mas Nafa? Date range ini adalah semacam kayak jangka waktu. Dari jangka waktu berapa ke berapa, teman-teman ingin mendapatkan hasil pencarian. Kalau saya sih, biasanya, saya ambil dengan jangka waktu setahun ke belakang, yaitu Mei 2013 sampai April 2014. Oke? Kan kalau misalnya di sini teman-teman lihat nih, ada bagian keyword filters, ada bagian keyword options, dan yang terakhir adalah include, exclude. Nah, apa itu Mas Nafa? Yang pertama keyword filters, apa itu? Keyword filters sebenarnya adalah jumlah kata kunci yang teman-teman kehendaki dalam bentuk angka. Nah, ini kan artinya gini. Average monthly search artinya adalah rata-rata pencarian per bulan. Oke? Di sini teman-teman bisa milih lebih besar atau sama dengan berapa, atau lebih kecil sama dengan berapa. Seandainya nih, aduh Mas Nafa, gue nggak mau kalau misalnya pencarian kata kunci per bulan gue kurang dari 2000. Ya udah, taruh aja di sini 2000. Oke? Atau mungkin kamu punya semacam kayak kriteria, aduh Mas Nafa, gue nggak mau kalau gue nyari kata kunci yang jumlah pencariannya lebih besar dari 3000. Nah, kalau pengen seperti itu, ganti ini dengan kata lebih kecil atau sama dengan, ya, tergantung dari apa yang kamu mau. Nah, kalau saya sih, biasanya saya memakai tanda ini, dan saya akan menaruh di sini angka 3000, karena saya tidak mau mendapatkan kata kunci yang pencariannya kecil. Nah, kalau suggested bid nih apa Mas Nafa? Ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang ingin menggunakan jasa layanan Google AdWords, oke? Atau bisa juga digunakan oleh orang-orang yang ingin bermain AdSense nih. Misalnya Mas Nafa, gue pengen dong cari kata kunci untuk AdSense gitu ya, yang jumlah per kliknya tuh kira-kira sekali klik di atas $1. Ya caranya sama, pilih angka lebih besar dan di sini taruh 1. Oke, kalau seandainya teman-teman ingin seperti itu. Tapi karena saya ini tidak mau bermain AdWords atau AdSense, saya kosongkan halaman ini. Jelas ya? Nah, kalau misalnya ini apa nih, Mas Nafa? Add impressions share gitu. Nah, kalau add impressions share ini sebenarnya adalah jumlah impresi yang kamu miliki dibagi dengan jumlah pencarian dari lokasi dan network yang kamu miliki. Nah, bingung kan lo? Sama, gue juga bingung. Jadi kalau untuk kolom ini, biasanya saya tidak pernah mengutak-kutik sama sekali. Kosongkan saja, oke? Ingat, hidup itu mudah, jangan dibuat pusing ya. Nah, yang terakhir adalah competition. Apa ini Mas Nafa? Competition itu adalah semacam kompetisi. Nah, ini yang paling penting. Buat kamu-kamu yang ingin mencari kata kunci yang kompetisinya itu misalnya rendah, centang saja di bagian low. Tapi kalau kamu mengizinkan untuk, nggak apa-apa lah Mas Nafa, saya pengen mencari kata kunci, nggak apa-apa deh yang saingannya medium, centang juga di bagian medium. Kalau misalnya kamu bilang, gue pengen cari tantangan nih Mas Nafa, gue pengen dapat kata kunci yang pencariannya tinggi, ya ketik aja klik high, oke? Terserah pilihan kamu. Kalau saya lebih milih medium dan low, oke? Jelas ya? Nah, sesudah kita taruh ini semua, teman-teman tinggal langsung klik aja get ideas, oke? Kita tunggu ya. Ketika kita klik get ideas, maka Google Keyword Planner akan melakukan pencarian. Nah, ini udah selesai nih teman-teman. Ketika dia sudah selesai melakukan pencarian, biasanya akan ditampilkan tampilan seperti ini. Nah, biasanya orang-orang yang baru menggunakan Keyword Planner bingung. Ini tuh opo Mas Nafa, kenapa jadi begini? Aduh, saya bingung. Oke? Tenang aja.
Saya juga dulu pertama kali bingung ya, tapi setelah saya mencoba, ternyata tidak sesusah apa yang Anda atau kita pikir, oke? Kalau udah tampilannya seperti ini, gimana nih Mas Nafa? Klik aja di bagian keyword ideas, dan inilah jumlah kata kunci yang bisa dihasilkan sesuai dengan apa yang kita mau tadi, oke? Kita lihat nih pencariannya, ada yang low, ada yang medium, tanpa ada yang high. Dengan kata lain, kompetisi yang kita sortir di sini sesuai dengan apa yang kita mau tadi, yaitu untuk saya low dan medium tanpa ada high. Oke? Dan di sini juga rata-rata pencarian per bulannya sesuai dengan apa yang saya mau. Tidak kurang dari 3.000, lebih besar dari 3.000. Lihat dong ya. Sangat mudah sekali bukan? Nah, bagaimana caranya seandainya kamu nih pengen mendapatkan beberapa kata kunci sekaligus tanpa harus bersusah payah? Caranya gampang. Langsung aja masuk add group ideas. Kelebihan dari Google Keyword Planner, teman-teman. Google Keyword Planner sudah dengan baik hati memberikan kamu pilihan tanpa harus kamu pusing-pusing untuk memilih, ya. Contohnya nih di sini, kalau misalnya teman-teman lihat di bagian Add Group Ideas, ternyata Google Keyword Planner sudah mengelompokkan kata kunci berupa grup sesuai dengan apa yang menurut mereka itu baik atau sejenis. Contohnya nih, untuk kompetisi yang rendah, low, ternyata Google Keyword Planner sudah memberikan kata kunci. Apa aja kata kuncinya? Kita lihat aja. Oh, ternyata kata kuncinya adalah seperti ini. Jadi kita sudah tidak perlu pusing-pusing lagi teman-teman untuk memilih kata kunci, karena ternyata Google Keyword Planner sudah dengan baik hati memilih kata kunci apa yang sejenis yang mungkin bisa kita langsung gunakan untuk sebuah postingan atau sebuah topik dari website tanpa harus kita sortir lagi. Luar biasa sekali bukan? Kalau kita tahu caranya, semuanya gampang teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi susah, karena dari sini teman-teman sudah bisa menggunakannya dengan baik. Nah, Mas Nafa, oke, seandainya saya sudah menemukan kata kunci seperti ini nih ya. Lantas langkah berikutnya apa? Nah, kalau biasanya, langkah berikutnya adalah menaruh kata kunci ini pada sebuah notepad atau mungkin pada sebuah file kosong untuk saya pilih ulang. Contoh misalnya nih, saya suka dengan kata kunci misalnya ya. Saya suka dengan kata kunci misalnya batik Indonesia nih, ya kan? 6.600 pencarinya, kompetisinya medium, dan ternyata juga secara trennya juga masih lumayan ya, nggak begitu jelek-jelek juga ya. Saya pilih, nah biasanya saya akan klik tanda panah ini nih teman-teman. Ya, nanti di sini teman-teman akan melihat bahwa kita sudah membuat grup baru. Grup baru inilah yang akan kita gunakan nanti untuk sortiran kata kunci yang kita pilih tadi, teman-teman. Jelas ya? Jadi seandainya teman-teman sudah memiliki kata kunci nih, anggap saja saya sudah memilih kata kunci dengan jumlah yang saya mau nih ceritanya ya. Saya memilih batik Pekalongan, saya milih batik Indonesia, saya milih juga ceritanya batik Madura gitu ya. Saya ketik, terus saya pilih lagi ceritanya model gamis batik di sini. Oke, saya klik panah di sini. Nah, ceritanya kalau misalnya saya sudah selesai, apa yang saya lakukan? Jadi kalau misalnya kamu sudah memiliki sebuah pencarian yang bagus, kamu bisa melakukan proses download, atau kamu juga bisa yang namanya copy to clipboard. Copy to clipboard itu apa, Mas Nafa? Copy to clipboard itu adalah sebuah proses di mana kamu mengcopy apa yang kamu miliki ini ke dalam sebuah notepad ataupun file kosong yang sudah kamu persiapkan terlebih dahulu. Anggap saja saya melakukannya untuk kali ini di notes yang saya miliki. Tinggal saya klik kanan, kemudian saya paste, muncullah kata kunci yang saya pilih tadi. Gimana teman-teman? Sangat mudah sekali bukan? Nah, jadi untuk saat ini teman-teman, kamu kalau memperhatikan apa yang saya katakan tadi, seharusnya sudah bisa mencari kata kunci menggunakan Google Keyword Planner. Untuk video ini cukup sampai di sini aja dulu, dan saya mohon buat teman-teman yang sudah bisa melihat video saya dengan jelas, praktekkan apa yang saya katakan tadi, dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Bagi yang masih ada yang pertanyaan, mungkin masih yang belum jelas, tanyakan aja di tanya@nafaimtutorial.com. Saya akan jawab dengan sebisa dan semampu saya, oke? Jangan lupa untuk
Klik likes di nafaimtutorial.com untuk saling berbagi bersama teman-teman kamu di Facebook. Dan bagi kamu yang mau bonus, klik aja di sini di bagian bonus dan nanti saya akan membagikan materi-materi gratis kepada kamu dengan nama dan email yang kamu miliki sambil klik berikan saya bonus di bagian yang ini. Oke? Itu aja untuk tutorial Google AdWords Keyword Planner bagian pertama. Semoga kamu bisa mencari kata kunci dengan baik dan bisa menggunakan tutorial ini sebagaimana mestinya. Salam sukses semuanya, keep spirit dan tetap semangat semuanya. Bye-bye.